Pernah kepikiran nggak kenapa ya ada beberapa orang yang kayaknya gampang banget dapat kepercayaan dan respek, sementara yang lain susah payah? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bongkar kualitas-kualitas yang tak terlihat itu. Sifat-sifat yang nggak pernah ada di deskripsi pekerjaan, tapi justru itulah yang benar-benar menentukan nilai kita di dunia profesional. Di setiap tempat kerja, di setiap tim, pasti ada aturan main yang nggak tertulis. Aturan ini nggak bakal kamu temukan di buku panduan karyawan atau pas orientasi, tapi justru aturan inilah yang mengendalikan segalanya. Dan kita nggak lagi ngomongin soal metrik performa atau target penjualan yang harus kamu capai ya. Kualitas-kualitas ini tuh nggak muncul di laporan KPI atau di penilaian kinerja kamu, tapi dampaknya terasa banget setiap hari. Ini lebih ke soal rasa, semacam pemahaman yang intuitif aja gitu, tentang apa sih yang bikin seseorang jadi rekan kerja yang hebat? Sesuatu yang kita semua langsung tahu pas kita lihat, dan yang lebih penting, pas kita rasakan sendiri. Oke, jadi mari kita bedah kode rahasia ini. Ini dia 6 kualitas utama yang akan kita bahas, yang ternyata bisa bikin perbedaan besar. Langsung kita mulai aja ya. Kita mulai dari pertanyaan mendasar. Coba dipikirin, siapa orang di tim kamu yang paling jadi andalan? Apa yang bikin mereka begitu bisa diandalkan? Seringkali, jawabannya bukan karena mereka yang paling jago teknisnya atau paling berpengalaman kan? Nah, ini yang sering salah kaprah. Kepercayaan di tempat kerja itu seringnya nggak diberikan ke orang yang paling menonjol. Bukan ke orang yang paling pintar di ruangan itu, bukan yang paling kenceng ngomongnya, atau bahkan yang CV-nya paling panjang. Dan disinilah ironisnya. Banyak dari kita sibuk banget ngejar sertifikasi, ikut kursus sini itu buat nambahin keahlian teknis, tapi kita malah sering melupakan kualitas paling dasar yang justru jadi fondasi utama buat membangun kepercayaan. Jadi, apa sih pilar pertama dari kepercayaan ini? Sesuatu yang sebenarnya simpel banget, tapi nggak bisa ditawar-tawar, yaitu hadir saat dibutuhkan. Coba bayangin skenario kayak gini. Sebuah proyek lagi dikejar deadline, situasinya serba nggak pasti, dan semua orang bingung langkah selanjutnya harus gimana. Nah, momen-momen penuh tekanan kayak gini nih yang benar-benar jadi ujian buat karakter seseorang. Di momen genting kayak gini, kelihatan banget ada dua tipe orang. Yang satu, malah ngilang. Nggak ada kabar, nggak ada follow up, pokoknya bikin semua tambah runyam. Satunya lagi, dia tetap ada, kerjaannya beres tanpa perlu ditagih-tagih, dan nggak nambah-nambahin drama. Yang satu nambahin beban, yang satunya lagi justru meringankan. Jadi, pada akhirnya ini bukan soal aksi-aksi heroik yang heboh, ini soal konsistensi yang tenang dan gak goyah. Ini adalah janji tak terucap ke tim kamu bahwa mereka bisa ngandelin kamu apapun yang terjadi. Coba deh kita berhenti sejenak buat refleksi. Pikirin interaksi kamu sehari-hari. Apakah orang lain ngelihat kamu sebagai orang yang bisa diandalkan? Bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin gak kelihatan? Karena kepercayaan itu dibangun dari sana. Oke, pilar berikutnya ini mengalihkan fokus kita. Bukan lagi soal apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita menerima informasi. Kita akan membahas sebuah keahlian yang sering diremehkan tapi luar biasa kuat. Seni mendengarkan. Lihat deh, bedanya dua pendekatan ini. Di satu sisi, ada orang yang kayaknya cuma nunggu giliran ngomong. Sering motong ngomongan dan akhirnya malah nggak nyambung. Di sisi lain, ada orang yang beneran berhenti sejenak buat memahami. Yang satu bikin gaduh, yang satu bikin jernih. Jadi, poin krusialnya itu ini. Komunikasi yang sejati itu mulainya dari telinga, bukan dari mulut. Ini adalah usaha aktif buat memahami makna dan niat di balik kata-kata. Bukan cuma sekedar dengerin suaranya, paham dulu, baru ngomong. Ini pertanyaan refleksi yang dalam banget buat kita. Seberapa sering sih kita buru-buru nimpalin, didorong sama asumsi kita sendiri, bukannya ngambil waktu sejenak buat mastiin kita udah benar-benar paham apa yang dimaksud. Nah, sekarang kita sampai ke momen kebenaran di dunia kerja. Apa yang terjadi kalau ada yang salah? Disinilah pilar kepemilikan kita benar-benar diuji. Coba perhatiin bedanya kedua respons ini. Yang kiri, isinya nyala-nyalahin, bikin bingung, bikin orang jadi defensif, dan akhirnya nggak ada kemajuan. Yang kanan, dengan satu kalimat sederhana, ini tanggung jawab saya, suasananya langsung berubah. Fokusnya jadi ke solusi, bukan cari kambing hitam. Definisi ini penting banget. Kepemilikan itu bukan berarti kita harus sempurna atau nggak boleh bikin salah. Tapi ini soal punya keberanian buat maju, ngambil tanggung jawab tanpa nyari-nyari alasan, dan langsung mengalihkan fokus ke, oke, langkah selanjutnya apa? Pertanyaan ini benar-benar menusuk ke inti akuntabilitas kita. Pas ada yang nggak beres, insting kita itu maju dan ambil tanggung jawab, atau justru mundur dan menghindar. Pilihan kita di momen-momen inilah yang mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Pilar kita yang berikutnya adalah tentang gimana caranya tetap stabil waktu ombak lagi besar. Sikap kita di bawah tekanan itu seringkali jadi cerminan paling jujur dari karakter kita yang sesungguhnya.
Energi kita itu menular loh, entah baik atau buruk. Di satu sisi, ada orang yang reaksinya panik, nada suaranya naik, frustrasinya kelihatan banget, dan malah bikin situasi makin keruh. Di sisi lain, ada yang bisa tenang dulu sebelum bereaksi, ngomongnya tetap adem, dan malah bantu nyari jalan keluar. Pertanyaan ini ngajak kita buat jujur sama diri sendiri soal dampak emosional kita ke tim. Pas tekanan datang, kita ini jadi sumber stres tambahan atau justru jadi jangkar yang menenangkan? Oke, sekarang ayo kita gabungkan semuanya. Karena kualitas-kualitas ini bisa diandalkan, mendengarkan, punya rasa memiliki, dan tetap stabil, mereka tuh nggak berdiri sendiri-sendiri. Semuanya menyatu dan menciptakan satu hal, dampak emosional dari bekerja bersama kita. Jadi, ini dia intinya. Semua tindakan-tindakan kecil ini selalu konsisten, mendengarkan dengan baik, berani bertanggung jawab, tetap tenang. Semuanya ini membangun fondasi dari hal yang paling berharga di tempat kerja, rasa percaya yang dalam dan kuat. Dan ini membawa kita ke pesan utama dari semua pembahasan kita yang diringkas dengan sangat pas di sini. Orang mungkin bakal lupa detail sebuah proyek, tapi mereka nggak akan pernah lupa gimana rasanya kerja bareng kita. Jadi, kita akan tutup dengan pertanyaan terakhir yang provokatif ini untuk kamu bawa pulang. Coba lupain sejenak apa yang kamu kerjakan, daftar tugas dan pencapaian kamu. Sebaliknya, tanyakan ke diri sendiri, orang seperti apa yang dirasakan orang lain saat mereka bekerja dengan saya. Karena pada akhirnya, itulah warisan kamu yang sebenarnya. Terima kasih sudah menyimak.